Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Kami kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang bertemakan Smartphone Price Classification. Lalu kami ingin berkenalan dulu terlebih dahulu beranggota. Nama saya Rama Bintang. Nama saya Muhammad Fauzan. Nama saya Muhammad Noval Rizkyullah. Nama saya Firmansyah. Nama saya Rahmat. Oke. Latar belakang perkembangan teknologi smartphone yang sangat pesat menjadikan pasar gadget dipenuhi dengan berbagai merek, model, dan rentang harga yang bervariasi. Konsumen kini dihadapkan pada tantangan dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Dalam dunia data science, klasifikasi harga smartphone menjadi hal yang penting untuk menganalisis tren pasar, preferensi konsumen, serta memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Rumusan masalahnya bagaimana cara kita membersihkan dan menyiapkan data smartphone agar siap digunakan dalam analisis klasifikasi harga. Dan kedua ada atribut atau fitur apa saja yang akan relevan untuk menentukan klasifikasi harga smartphone. Dan ketiga bagaimana cara membedakan kategori harga smartphone menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi berdasarkan data numerik. Dan keempat ada terakhir metode visualisasi dan analisis statistik apa yang efektif untuk menggambarkan sebaran dan pola data harga smartphone. Next, tujuannya adalah melakukan pembersihan dan preprocessing data smartphone untuk meningkatkan kualitas analisis. Dan kedua, mengelompokkan smartphone ke dalam tiga kategori harga yaitu ada rendah, harga menengah, dan harga tinggi berdasarkan nilai numerik harga atau price. Mengidentifikasikan fitur-fitur penting yang berpengaruh terhadap penentuan harga smartphone. 4. Menghasilkan visualisasi yang mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap distribusi harga dan karakteristik lain dari data smartphone. Next, ada library program yang kita gunakan adalah Pandas untuk memanipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel. Ada Seaborn, library visualisasi data tingkat tinggi berbasis Matplotlib. Nextnya adalah NumPy, library dasar untuk operasi matematika dan array. Untuk vector dan matrix. Lanjutnya ada matplotlib.pyplot, modul dalam Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik. Nextnya ada datetime yang menampilkan waktu dan tanggal. Integrated Development Environment atau IDE pada pengerjaan proyek ini. IDE yang digunakan adalah Jupyter Notebook atau IPYNB yang dijalankan melalui Visual Studio Code dan Google Colab. Menggunakan Jupyter Notebook dipilih karena mendukung eksekusi kode Python secara interaktif baris per baris, memudahkan visualisasi data dan tampilan output langsung. Versi Python yang digunakan Python 3.12. Sumber data dari proyek ini adalah smartphone underscore clean underscore Fitri menggunakan CSV. Asal data diambil dari Kaggle, smartphone dataset, jenis data sekunder karena data dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak ketiga. Deskripsi dari dataset tersebut berisi informasi spesifik smartphone, brand, prosesor, RAM, storage, dan fitur 5G, harga dan fingerprint, dengan total ratusan baris dan puluhan kolom. Alasan kami menggunakan dataset ini adalah relevan dengan tema klasifikasi harga smartphone, data bervariasi, dan sudah melalui tahap pembersihan atau clean. Cocok untuk latihan tahap exploratory data analysis atau IDE. Next, Firman. Oke, kita masuk di Visual Studio Code. Yang pertama, import library yang akan digunakan pada project smartphone price classification. File yang kita gunakan yaitu smartphone Client V3 CSV. Yang kedua, tampilkan 5 data teratas dan 5 data terakhir smartphone.
Tiga, mengecek duplikasi data berdasarkan beberapa nilai unik di setiap kolom dan deskripsi data dengan print data non-unique. Yang keempat, menghitung nilai yang hilang ISNUL pada data. ISNUL yang digunakan untuk mengetahui baris atau record yang tidak memiliki nilai dengan memasukkan data ISNUL. Yang keempat, menghitung nilai yang hilang ISNUL pada data. Data ISNUL sum digunakan untuk mendapatkan jumlah record yang hilang di setiap kolom. Silakan Rama. Lanjut di nomor 5, pengurangan data atau mengurangi beberapa kolom variabel jika tidak menambah nilai analisis. Keenam, menambahkan kolom data baru seperti release underscore year. 7, melakukan split data, memperkenalkan variabel baru berupa brand dan model. Kedelapan, melakukan pembersihan pada data yang sulit dipahami serta tidak relevan dan memperbaiki nama merek smartphone yang terlihat salah. Selanjutnya boleh tolong Paujan jelaskan? Lanjut nomor 9, menampilkan kategori harga smartphone. Jika harga kurang dari Rp20.000 India, maka dikategorikan rendah. Jika harga rentang Rp20.000 sampai Rp50.000 dikategorikan menengah, dan harga lebih dari Rp50.000 maka tinggi. AD, ringkasan statistik praktik. 10, menampilkan ringkasan statistik dengan describe. 1, kolom price. Rata-rata harga sekitar Rp22.610. Nilai tertinggi Rp200.999. Nilai terendah Rp5.000. 2, kolom bateri capacity. Rata-rata kapasitas baterai 4.221 mAh. Terdapat nilai maksimum hingga 22.000 mAh. 3, kolom charging. Nilai rata-rata 36,6 watt. Terdapat nilai maksimum hingga 180 watt. 4, kolom refresh rate. Rata-rata 80,50 Hz yang menunjukkan mayoritas smartphone sudah menggunakan refresh rate lebih tinggi dari standar 60 Hz. Nilai maksimum 165 Hz menunjukkan adanya model gaming atau flagship dalam dataset. 5, kolom storage. Ada ringkasan statistik praktik lanjutan. Nomor 11, menampilkan semua data termasuk objek. Objek dengan describe include al titik t. Dan lanjutannya lagi, harga smartphone menunjukkan sebaran yang lebar dari Rp5.000 hingga Rp299.000. Nilai rata-rata cukup tinggi karena adanya smartphone dengan harga mahal. Distribusi data menunjukkan skew positif dan kemungkinan terdapat outlier di harga. Kapasitas baterai memiliki distribusi yang cukup normal, tapi nilai maksimum 22.000 mAh terlihat tidak wajar, berpotensi sebagai outlier atau kesalahan data karena jauh di atas kapasitas normal smartphone saat ini. Sebagian besar smartphone memiliki kapasitas penyimpanan 64 GB hingga 128 GB. Nilai maksimum 1 TB merupakan nilai ekstrim, namun masih masuk akal sebagai fitur flagship. Rating pengguna sangat konsisten di sekitar nilai 4-5. Distribusinya cukup normal menunjukkan bahwa mayoritas pengguna puas. Nilai di bawah 3 jarang. Dan jika ditemukan nilai negatif itu harus ditinjau karena kemungkinan kesalahan entry data. Terdapat 62 brand smartphone dengan Samsung sebagai brand paling dominan, hingga menunjukkan dominasi Samsung dalam pasar serta variasi brand yang cukup besar di dataset. 218 jenis prosesor berbeda menunjukkan
inovasi teknologi yang beragam. Rata-rata kecepatan pengisian adalah 36,6 watt, yang sudah termasuk cepat menurut standar saat ini. Nilai maksimum 180 watt menunjukkan keberadaan smartphone flagship dengan teknologi fast charging ekstrim. 12 memeriksa tipe data dari masing-masing variabel. Terdapat 16 variabel dengan tipe numerik, terdapat 9 variabel tipe op, terdapat 2 variabel dengan tipe boolean. Selanjutnya silakan Rahmat menjelaskan. Nomor 13, memisahkan antara nilai numerik dan objek. Nomor 14, memvisualisasikan data numerik menggunakan histogram dan blockspot. Di sini ada distribusi dari kolom price atau harga smartphone. Dari histogram di sebelah kiri, terlihat bahwa sebagian besar smartphone berada di rentang yang rendah, yaitu di bawah 25.000. Sedangkan jumlah smartphone dan harga tinggi jauh lebih sedikit. Hal ini juga terlihat di blogspot di sebelah kanan. Kita bisa lihat bahwa data memiliki banyak outlier atau nilai-nilai ekstrim di sisi kanan. Medianya terlihat tidak berada di tengah-tengah box, melainkan agak ke bawah, menandakan ketidakseimbangan distribusi. Dengan bentuk distribusi seperti ini, dapat kita katakan bahwa data ini mengalami skewness positif atau kemencengan ke kanan. Artinya, data tidak simetris dan ada ekor panjang di sisi kanan. Karena sebagian kecil smartphone memiliki harga yang sangat tinggi, nilai skewness-nya sendiri adalah 3,32, yang berarti sangat kenceng ke kanan. Sini ada eh, distribusi dari kolom average user rating atau rata-rata penilaian pengguna. Kalau kita lihat, perhatikan histogram di sebelah kiri, distribusinya terlihat menumpuk di nilai tinggi, yaitu 4 sampai 5. Sebaliknya, sangat sedikit smartphone yang memiliki nilai rating rendah. Di blogspot kanan, kita juga bisa lihat bahwa sebagian besar data berada di sisi kanan, sedangkan di sisi kiri banyak sekali outlier atau nilai-nilai rendah yang menyimpang dari mayoritas. Distribusi seperti ini menunjukkan bahwa data mengalami skewness negatif atau kemencengan ke kiri. Karena ekor distribusi memanjang ke kiri, nilai skewness-nya cukup ekstrim, yaitu sekitar minus 2,71, yaitu menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Artinya, rata-rata penilaian pengguna cenderung tinggi, sebagian besar smartphone mendapatkan rating bagus, tapi ada sedikit data dengan rating sangat rendah yang membuat distribusi menjadi menceng. Terus ada yang terakhir, ada nom rating. Distribusi kolom nom rating atau jumlah rating yang diterima oleh masing-masing smartphone. Kalau kita lihat histogram di sebelah kiri, data sangat terkonsistensi. Di angka kecil mayoritas smartphone hanya menerima sedikit rating. Dan hanya sedikit sekali yang mendapatkan rating dalam jumlah besar. Hal ini juga terlihat sangat jelas di blogspot sebelah kanan. Sebagian besar data terkumpul di area bawah. Sementara terdapat banyak sekali outlier atau nilai ekstrim di sisi kanan hingga lebih dari 1 juta rating. Distribusi ini menunjukkan adanya skewness positif yang sangat tinggi. Dengan nilai skew mencapai 5,48, angka ini menandakan bahwa distribusi menceng parah ke kanan. Karena ada beberapa data dengan jumlah rating yang sangat tinggi yang menarik ekor distribusi ke arah kanan. Lanjut, Man. Lanjut, Mat. Nomor 15, memvisualisasikan data kategorikal menggunakan plot yang digunakan untuk memberi pola faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi suatu smartphone. Dari perhitungan kita memperoleh observasi di bawah ini.
prosesor brand MediaTek merupakan prosesor yang paling sering digunakan dalam dataset, menunjukkan dominasi pasar smartphone entry dan mid-range. Jadi, Qualcomm Snapdragon juga cukup umum, biasanya digunakan pada smartphone mid-range hingga flagship karena performa dan efisiensi data. Brand seperti Unisoc, Exynos, dan Apple Bionic muncul dengan frekuensi lebih rendah, menandakan bahwa mereka digunakan pada perangkat tertentu dari brand-brand tertentu saja. Untuk OS type, mayoritas besar smartphone menggunakan Android sebagian sistem operasi. iOS hanya digunakan oleh sebagian kecil smartphone, khususnya produk dari Apple. Hal ini menunjukkan Android masih menjadi sistem operasi dominan karena fleksibilitas dan dukungan dari banyak produsen. Dari plot perhitungan kita dapat memperoleh display type. Untuk display type, jenis layar paling umum digunakan adalah IPS LCD, diikuti oleh AMOLED dan Super AMOLED. IPS LCD banyak digunakan pada smartphone kelas bawah dan menengah karena harga produksi yang lebih murah. Super AMOLED biasanya hadir di perangkat mid to high end karena kualitas warna dan efisiensi yang lebih baik. Jenis layar seperti OLED atau TFT jarang ditemukan dan biasanya digunakan oleh vendor tertentu. Untuk brand paling dominan dalam dataset ini adalah Samsung, disusul oleh merek populer lain seperti Xiaomi, Realme, dan Vivo. Dominasi Samsung menunjukkan cakupan produk yang luas dari low end hingga flagship. Merek lain seperti Apple, OnePlus, dan Asus muncul dengan frekuensi yang lebih kecil, menunjukkan posisi mereka yang lebih premium. Untuk 5G support, sebagian besar smartphone belum mendukung jaringan 5G, menandakan bahwa 5G masih belum menjadi standar di semua kelas perangkat. Smartphone dengan dukungan 5G jumlahnya masih terbatas dan biasanya berasal dari kelas menengah ke atas atau model terbaru, menunjukkan bahwa adopsi teknologi 5G masih dalam tahap perkembangan dan belum merata di semua produk. Untuk fingerprint support, sebagian besar smartphone sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint, menunjukkan bahwa fitur keamanan ini telah menjadi standar penting. Smartphone yang tidak memiliki fingerprint sensor jumlahnya sedikit, kemungkinan merupakan model lama atau perangkat dengan fitur keamanan alternatif. Yang terakhir ada adanya fingerprint menunjukkan perhatian produsen terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna. Oke, kesimpulan dari video tadi adalah berdasarkan hasil eksplorasi dan analisis data terhadap dataset smartphone, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma data science sangat membantu dalam proses klasifikasi harga smartphone secara sistematis dan efisien. Dengan memanfaatkan pustaka Python seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Datetime, data mentah dapat dibersihkan, divisualisasikan, dan dikategorikan menjadi tiga kelas harga utama yaitu rendah, menengah, dan harga tinggi. Hasil klasifikasi ini membuka peluang untuk memahami bagaimana fitur-fitur tertentu seperti kapasitas baterai, memori internal, atau kamera berkorelasi terhadap rentang harga sehingga berguna bagi konsumen, produsen, maupun peneliti dalam mengembangkan strategi produk dan pemasaran. Proyek ini juga membuktikan bahwa pemahaman dasar tentang algoritma dan teknis analisis data mampu menyelesaikan permasalahan klasifikasi harga yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran dan praktik algoritma data science tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, namun juga keterampilan praktis yang relevan dalam dunia industri digital saat ini. Sekian dari kelompok Ani. Tolong Rama penutupnya. Oke, baik, terima kasih Novel. Kita Yuk. sudah di ujung akhir acara ini. Kami ingin eh, mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah-salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.